Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin the lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian saya ajak ke sini tahu apa enggak tujuannya? Udah berdiri. Tirukan saya. Kita akan bersenang-senang. Ngapain? Kita akan bersenang-senang. Oke. Yang di depan saya ini ada sebuah benda warna merah. Coba Ainun apa namanya ini? Nggak tahu. Atif siapa? Arin tahu ini namanya. Munifa? Nah, ada yang tahu? Cowok? Ya, dongkrak. Ini pekerjaan kalau cowok ini ya. Gunanya untuk apa? Untuk apa? Ya, menaikkan menyanggak mobil biar bisa diganti bannya. Oke ya. Caranya kerjanya gimana? Coba, bagus ini. Caranya bekerja. Ini sini. Gimana caranya? Tahu, Pak. Siapa yang tahu? Sini Niko sini. Tadi yang main-main tadi. Ayo cepat sini. Sini ini caranya memainkan dongkrak gimana? Nah, sini. Ya. Ya, jangan ditutup, malah ditutup. Nah, terus, itu. Nah, itu bisa naik mojot. Ya, dulu. Jadi caranya kerja itu ini tongkatnya ditekan atas bawah sehingga memompa oli. Di dalamnya ada oli. Olinya mendorong ini besi ini ke atas. Nanti atasnya apa? Ini akan menaikkan mobil. Jadi kekuatannya bisa menyangga mobil sampai 2 ton gitu. Oke, silakan duduk. Ya, jadi ini hal yang baru untuk Astri ya. Astri belum tahu, yang tahu adalah cowok-cowok yang mungkin ayahnya punya mobil di rumah. Oke. Terus yang kedua di tempat kalian juga ada itu. Alat itu apa namanya? Nah, suntikan ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Ayo Arin, yang itu. Nah. Gunanya untuk apa itu? Pakai mic yang jawab. Ya, pakai pegang mic, pakai menyuntik. Menyuntik itu artinya apa? Memasukkan obat ke dalam tubuh pasien itu. Caranya gimana? Coba dibuka itu. Nah, dibuka. Ayo buka. Tolong dibantu. Ya, itu. Ini kalau mau covernya itu. Ya, caranya diisi cairan kemudian didorong ya. Oke. Ya. Oke, jadi ada, ayo Astra lihat sini. Ya.
Jadi lihat sini. Jadi ada persamaan cara kerja antara dongkrak dan suntik. Sama-sama mendorong. Kalau ini mendorong pakai ongkek, pakai tongkat, itu mendorong pakai jari gitu. Oke ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya hukum Pascal. Nah, apa hukum Pascal itu? Kalian tiap kelompok sudah memegang gadget apa? Ada laptop, ada HP ya. Kelompok mana yang belum dapat? Ya. Nah. Nanti buka di Google, cari bunyinya hukum Pascal. Kemudian kalian tulis di kertas karton yang itu. Jadi nanti bikin poster. Tiap-tiap kelompok menulis pakai spidol ini, pakai spidol warna-warni ini. Ya. Yuk mulai. Boleh menjauh masing-masing kelompok. Di sini. Cari bunyi hukum Pascal seperti apa. Oke, saya tadi belum meneliti absensi ya. Kelas ini jumlahnya harusnya 14. Di sini ada 12 masing-masing satu kelompok 4, ada 3 kelompok 12. Berarti ada 2 siswa yang tidak masuk. Siapa itu? Atifa, kenapa? Oh, ikut training center mempersiapkan jambore perkemahan muslim sedunia. Satunya siapa? Adin juga mempersiapkan ikut serta jambore perkemahan muslim sedunia. Yuk. Oke, kalau sudah dapatkan ditulis. Dia minta itu kelompok Astri belum dapat. Ya, terserah. Ini Astri belum ada judulnya. Ya. Kamu ikut. Ya, kalau sudah dapat ditulis, kemudian dibacakan nanti. Digambar boleh, tulis boleh. Yang penting tulisannya, hukum bunyinya. Yang paling penting bunyinya seperti apa hukum Pascal. Dicari. Nanti ada tugas selanjutnya, jadi jangan cepat-cepat dihabiskan kertasnya, kecil-kecil saja. Mungkin ada 4 kali kita bikin poster ya.
Sudah. Kemudian kelompok membacakan. Sebelum dibacakan berdiri, kemudian yel dulu, kemudian bacakan posternya. Yo, yang sudah berdiri membacakan yel dulu. Siapa yang mau tampil dulu? Satu kelompok. Yo, berdiri, yel dulu. Terus membacakan itu. Inilah penampilan kelompok 1 ya. Ayo. Ya, silakan dibacakan. Enggak. Hukum Pascal ialah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup yang akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, coba bagus, baca. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi bukan adalah. Hukum Pascal berbunyi, coba bacakan. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Coba, semua bacakan ya. Hukum Pascal, tekanan bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Terang. Inilah penampilan dari kelompok 2. Menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah prinsip dari statistika. Berdasarkan bahwa tekanan yang diberikan pada cair dalam ruang yang tertutup akan diteruskan ke arah dengan sama besar. Bunyi hukum Pascal. Zat
tekanan pada suatu serangkaian dalam ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjutnya kelompok 3 dari Astri. Silakan. Silakan Jel dulu. Ya, dibacakan pakai mic. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke. Sekarang semua berdiri menghadap ke sini. Nah, kita ice breaking dulu ya. Yuk, berdiri. Lihat sini, lihat sini. Agak menjauh. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti gini. Kalau tepuk 2, nah, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke. Tepuk 3. Enggak konsentrasi. Tepuk 2. 2. Siapa yang suruh tepuk? Oke, tak boleh nih. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang permainan selanjutnya kelompok 4 sini. Sini. Kamu sini. Semua. Ayo semua sini. Nah. Nanti permainan sana biar kelihatan. Sana. Saya menekan Almer, maka bagus ikut tertekan dan lain bukan tekan. Artinya tekanan diteruskan. Ya, kamu. Sana. Dekat. Kamu menekan sini. Nah, bilang loh. Saya menekan Almer, bagus ikut tertekan. Artinya tekanan diteruskan. Yuk, sini. Yuk, kamu mendorongnya. Nah. Bilang loh. Saya menekan Oke. meneruskan Artinya tekanan diteruskan. Sudah, belum. Yuk, kelompok berikutnya siap. Bilang loh. saya Menekan. dan kecil ikut tertekan, artinya tekanan diteruskan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang
dua. Gimana? Ayo mepet. Ayo, silakan. Gimana? Saya menekan Dova. Mas Dova melanjutkan tekanannya ke teman-teman. Artinya tekanan diteruskan. Ya, betul. Bilang. Saya menekan Niko dan Niko menekan ke Dawa dan Dawa meneruskan ke I. artinya tekanan Diteruskan. Yes. Ya, kamu. Saya menekan Fahru dan Fahru menekan Niko dan Niko meneruskan ke Dawa. Meneruskan ke kanan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tekan kelompok Asri sini. Yuk kelompok Asri. Ke sana boleh. Diteruskan. Saya menekan Lebok. Saya menekan Ainun. Ainun menekan Arin. Ya, diteruskan. Saya menekan Ainun. Artinya teruskan. Saya dorong Ainun. Pak, ya nggak benar Pak. Saya dorong Ainun. Karena diteruskan. Saya menekan Arin menekan Pak, kanan. Oke, kita lanjutkan eksperimen kita. Ini saya memiliki 2 spek yang dibutuhkan oleh selang, kemudian diisi air penuh. Maka eksperimennya seperti ini. Ini kalau saya tarik, maka spek yang satunya ikut bergerak. Begitu juga kalau ini saya yang spek ini saya tekan, maka spek yang satunya ikut bergerak. Artinya tekanan diteruskan. Oke, tirukan. Ainun dulu. Jadi nanti akhirnya kalimat terakhir tekanan diteruskan. Jadi saya punya spek. Saya tarik, maka yang bawah akan ketarik. Jika ini saya dorong, maka satunya kedorong. Jadi artinya tekanan diteruskan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat saya. Ini Pak. Ini nanti
Ini botol ini sebagian sudah saya dilubangi, kemudian nanti dibalik dipijat, maka airnya memancar ke hampir semua arah, ada ke kiri dan ke kanan. Itu artinya tekanan diteruskan ke segala arah gitu ya. Silakan gitu. Silakan. Ini artinya tekanan diteruskan ke segala arah. Saya punya botol yang sudah dilubangi. Saya balik, maka air akan ditekan, maka air akan berpencar. Ya, jangan terus. Ini jembrek nanti. Maka tekanan diteruskan. Salah arah. Salah arah. Dua, eksperimen kali ini. Nah ini airnya keluar dari celana, namanya adalah tekanan diteruskan ke segala arah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan botol dan ini sudah dilubangi sambil ditekan. Itu maka airnya akan keluar dari segala arah. Artinya tekanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya botol saya lubangi. Nah ini saya balik dan saya tekan. Ini airnya keluar dari segala arah. Namanya Artinya tekanan diteruskan ke segala arah. Sudah semua? Sudah. Oh, Niko. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu. Di sini saya eksperimen ya. Ini saya punya botol yang saya sudah lubangi. Nah, saya akan membalik botolnya terus keluar air. Saya tekan. Nah, itu tekanannya keluar ke segala arah. Artinya tekanan meneruskan ke segala arah. Tepuk tangan untuk keluar. Menuliskan apa? Menulis lagi di poster. Yang kamu tadi apa? Sepet. Diceritakan. Sepet. Ya. Bukan yang kamu yang botol, yang ini sepet. Tadi namanya apa, Pak? Ayo, tulis poster.
tangan kalau Patri. Kelompok 2 perwakilan, ungkapkan perasaan kamu dari ini setelah mengikuti pelajaran ini. Siapa? Yuk berdiri. Kelompok 2 berdiri. Wakilnya siapa? Kelompok 2. Perasaannya seru katanya, lumayan seru dan memuaskan. Terima kasih. Perasaannya menambah wawasan, senang, happy. Otak saya bertambah cerdas. Tambah besar. Terima kasih. Jadi setelah belajar bersama-sama, perasaannya sangat senang, bisa mendapat ilmu baru, mendapat pengalaman juga. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk menutup ya. Dari saya, kita harus bersyukur bahwa dengan diketemukannya hukum Pascal ini, maka juga diketemukannya alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia seperti dongkrak ini. Ya. Kalau tidak ada hukum Pascal, tidak ada dongkrak, akan susah untuk mengganti mobil yang berdos atau bocor gitu. Apa diangkat gitu. Yang kedua, kita akan merenungkan hukum pasal itu sendiri. Jadi sesuatu yang diberikan tekanan itu menyebar ke segala arah. Kita akan merenungkan sesuatu yang viral. Misalnya saya mau memberikan berita, kan langsung menyebar. Makanya kita diajarkan oleh, saya baca hadis terjemahan hadis itu berbunyi begini. Barang siapa yang ingin saudaranya merahasiakan sesuatu, maka hendaklah dia mulai merahasiakannya. Artinya gini, saya kepengen Ainun itu enggak merahasiakan sesuatu. Yo kok ngomong nih ambek Ainun. Mesti kok diomongin karo kanca-kanca. Jadi diamlah mulai dari sekarang, jangan menyebarkan sesuatu yang kamu ingin temanmu merahasiakannya. Jadi ilmu satu itu dengan ilmu yang lain selalu berhubungan. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.